Ku berterima
memuji Engkau selamanya. Selamanya. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Kau baik Tuhan. Kami ada karena kasih-Mu. Kami ada karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Saat ini kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau memuji Engkau Yesus. Layakkan setiap kami Tuhan. Kuduskan setiap kami ya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Engkau yang dimuliakan pagi ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Bapa yang baik. Sungguh kami merasakan bahwa anugerah-Mu begitu besar dalam hidup kami Tuhan. Kami menyadari bahwa kalau bukan karena kekuatan dari Tuhan, bukan karena kasih Tuhan, bukan karena anugerah Tuhan, kami tidak ada saat pagi hari ini Tuhan. Tapi kami masih bisa bertahan, masih bisa hadir saat pagi hari ini untuk memuji Engkau, untuk berterima kasih kepadamu, itu semua karena anugerah Tuhan. Kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik untuk penyertaan-Mu yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Saat pagi hari ini kami sama-sama berkumpul di tempat ini Tuhan. Kesempatan yang masih Tuhan beri bagi setiap kami untuk kami boleh meninggikan nama Tuhan bersama-sama. Bersyukur, berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kasih setia Tuhan yang masih terus berlaku dalam kehidupan kami. Mari Engkau yang melayakkan setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh sama-sama memuji nama-Mu, memuliakan nama-Mu, bernyanyi bagi Tuhan. Kiranya Engkau yang melayakkan setiap puji-pujian yang akan kami naikkan kepadamu, boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Juga firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar, Engkau yang mengurapi hamba-Mu, kiranya melalui firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi hidup kami, bagi jiwa kami Tuhan, sehingga kami boleh semakin diperbaharui oleh Tuhan. Kau yang melayakkan juga setiap pelayan Tuhan yang akan mengambil bagian dalam melayani Tuhan pagi hari ini. Semuanya ada dalam urapan Tuhan. Kami boleh sama-sama menikmati hadirat-Mu Tuhan. Sukacita yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami, dalam hati kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Juga jemaat Tuhan sekiranya yang masih ada dalam perjalanan juga Engkau yang menuntun mereka, memimpin, memberkati, menyertai tiba di tempat ini dengan selamat. Boleh bersama-sama meninggikan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik, kami siap untuk memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita masih mau terus meninggikan nama Tuhan. Kita menaikkan pujian, datanglah ke bait-Nya. Haleluya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah
untuk berdiri. Datanglah ke baitnya, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan. Haleluya, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Haleluya, Yesus, terima kasih sebab Engkau baik Tuhan. Karena itu saat ini kami mau terus memuji nama-Mu. Haleluya, Yesus, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Masuk gerbangnya bersyukur, masuk gerbangnya bersyukur. Haleluya, dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya. Puji Dia, puji Dia di kuasa. Haleluya, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik. Haleluya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, Yesus Kristus Allah Tuhanku, Dia yang menciptakan segalanya. Haleluya, datang sujud di hadapan. Angkat tanganmu, naikkan pujian, naikkan pujian, pujian tiuplah Sang Kakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga, dengan segenap hati angkat pujian. Tuhan baik. Haleluya, Dia sangat baik dalam hidup kita. Haleluya, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal
Tuhan baik, anugerahnya kekal. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selama. Sebab Dia baik, anugerahnya kekal untuk selamanya. Anugerahnya kekal selamanya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur memiliki Allah yang begitu baik, yang anugerahnya kekal untuk selama-lamanya dalam hidup kita. Kita masih terus memuji nama Tuhan. Kita menaikkan pujian, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Kita mau menaikkan syukur bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baik Tuhan dalam hidup kita. Haleluya, terima kasih Yesus. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihi kami. Haleluya, Kau Allah yang memelihara hidup kami selamanya. Haleluya, terima kasih Yesus. Kau Allah yang memelihara hidup kami. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Rasakan dan nikmati. Haleluya, kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Amin, haleluya. Dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, amin, haleluya. Allah yang memeliharaku. Syukur bagi Tuhan, bagimu Tuhan. Segala hormat hanya bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, haleluya. Allah yang memeliharaku. Syukur bagi Tuhan, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya Tuhan mengasihi kita, selamanya. Selamanya Dia memelihara kita, selamanya. Haleluya, selamanya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita sudah menaikkan puji-pujian yang menyatakan bahwa begitu besar anugerah Tuhan dalam hidup kita. Saya percaya setiap kita sudah pernah mengecap, menikmati betapa Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Dan kiranya ini yang menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan. Selamanya kita mau memuji Dia, selamanya kita mau terus berterima kasih, menaikkan ucapan syukur kita untuk Tuhan. Puji Tuhan, saya membuka kesempatan bagi Bapak Ibu Saudara yang mau bersaksi. Dipersilakan untuk maju ke depan. Mungkin ada. Ya, silakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, ada sedikit yang kami mau saksikan dalam kehidupan keluarga kami ya. Sebenarnya sebulan yang lalu ya kejadiannya, namun berurutan dari pertengahan bulan sampai akhir bulan kita banyak kesaksian ya. Jadi kami menunda kesaksian kami. Bulan kemarin anak-anak mulai sekolah kan. Anak kami Wayne sudah masuk SMP, tapi pada saat dia mau masuk sekolah itu malah dia sakit gitu ya. Di hari terakhir sih, dia hari Minggu terakhir itu mau masuk sekolah, pas hari Minggu itu ya, pas hari Minggu tiba-tiba dia bilang,
Mah sakit kepala lagi ibadah. Oh ya udah, kami bilang nanti pulang kita minum obat. Tapi ternyata begitu pulang demam, sakit kepalanya makin jadi dan demamnya tinggi gitu ya. Ya waktu itu kami nggak, termometer kami rusak, jadi cuma perkiraan memegang badannya, wah kayaknya ini sekitar 39 gitu ya, panasnya tinggi sekali. Kami kasih obat turun panas, ternyata tidak turun. Keesokan harinya ya udah kita putusin bawa aja ke dokter. Bawa ke dokter, sudah didiagnosis dokter. Oh ternyata radang, bisa pulang, nggak usah rawat inap gitu. Udah pulang dikasih obat, tapi dokter bilang kalau dalam 2-3 hari lagi tidak turun panasnya, harus cek darah. Karena ya ketakutan, saya pribadi agak ngelihat wah jangan-jangan ini seperti gejala tifus gitu ya. Tapi di satu sisi juga ada ketakutan DB gitu. Esok harinya, hari Selasa, wah ternyata dia demamnya tidak dari pulang minum obat dokter, biasa dapat obat dokter langsung turun panasnya, tapi ini nggak turun-turun gitu. Pagi-pagi istri saya WA dengan dokternya bilang ya udah bawa ke rumah sakit aja. Saya yang seharusnya hari itu harus meeting, langsung telepon pimpinan, saya tidak jadi meeting, bawa anak ke rumah sakit. Dan ya itulah yang pada hari Selasa itu Wayne diobservasi, diperiksa, ternyata tidak apa-apa, jadi cuma diinfus aja ya gitu ya. Dan pada hari Selasa itu kan sebenarnya pas berbarengan dengan hari ulang tahunnya Vidi gitu ya. Sebenarnya ada perasaan kasihan juga kepada anak kami Vidi. Hari celebrasinya gitu ya, kami ya sama-sama sedikit mengajarkan sesuatu yang kita perlu rayakan, apa salahnya kita rayakan walaupun hanya kami sekeluarga saja. Tapi ada satu yang menarik bagi saya waktu itu, mungkin ada bapak ibu yang sempat ngelihat profil saya ya, profil WA saya waktu status WA saya pada hari itu. Adalah yang saya mengucap syukur adalah jadi istri saya menemani Wayne di rumah sakit, saya yang jemput Vidi dari sekolah karena waktu itu Vidi masih sekolah, pulang dan kami menunggu. Kata dokter, ya ini infusnya habis, sudah bisa pulang gitu, jadi tidak perlu rawat jalan saja. Satu hal yang sedikit menyentuh hati saya adalah anak kami Vidi udah tahu gitu, oh kokonya lagi sakit dan lagi di rumah sakit. Begitu kami masuk ke ruang IGD anak, diizinkan, si Vidi lagi ngelihat Wayne gitu lagi nonton, pegang sendiri handphonenya. Dia ambil handphonenya lalu dia pegangin gitu biar kokonya bisa nonton ya. Itu yang mungkin bapak ibu ada yang sempat lihat, itu yang jadi status saya bilang sister and brother ya. Maksud saya tersentuh gitu bahwa dia ngelihat kakaknya gitu lagi terbaring lemah, dia yang berinisiatif ya, dia berinisiatif menolongnya. Saya rasa bapak ibu sendiri bisa merasakan beban ya, kalau kita sendiri yang megang handphone gitu ya, dalam durasi sekian menit tangan kita ini pasti pegal gitu ya. Tapi Vidi bersedia melakukan itu sampai kakaknya tertidur gitu ya, baru dia berhenti. Di hari sukacita dia, tetapi dia malah harus melihat kakaknya terbaring ya karena sakit gitu. Namun puji Tuhan pada sore hari itu sudah mau pulang, ada satu lagi. Pada saat mau pulang, suster termometer Wayne gitu kan. Aduh masih 39, oh ada kekhawatiran gini, jangan-jangan ini nggak diizinin pulang gitu ya, harus nginap gitu. Sebenarnya kalau nginap saya tidak masalah, karena ya pikir tercover asuransi gitu. Malah kalau pulang tidak tercover asuransi, tapi diizinkan pulang oleh dokter gitu ya. Kami juga ketakutan kalau diinapin, jangan-jangan penyakitnya cuma ini, karena di rumah sakit sekarang juga lagi tinggi, wah bisa bertambah penyakitnya. Tapi puji Tuhan ketika suster telepon dokter bilang bisa pulang, nggak apa-apa ya. Jadi kami rawat jalan dan benar sampai di rumah Wayne kami kasih obat, besok paginya sudah turun. Seminggu itu MPLS tidak diikutin oleh Wayne, dan minggu berikutnya baru dia masuk sekolah. Istri saya punya ketakutan sama Wayne masuk sekolah.
aduh nih anak paling kecil badannya gitu kan, tidak mau ngomong gitu. Jangan-jangan nanti dia dibully oleh teman-temannya gitu ya. Tapi yang terjadi pada hari Selasa pagi gitu ya, tiba-tiba wali kelas Wayne nge-WA istri saya gitu, Bu, Wayne memukul temannya. Waduh, saya sama istri langsung terkejut sekaligus ketawa gitu ya. Ketawa karena apa? Ketakutan kita bahwa Wayne akan dibully oleh teman-temannya yang lebih besar perangainya. Tapi kok info yang kami dapat malah Wayne memukul temannya gitu ya. Tapi ketika Wayne pulang, kami interogasi dia, ternyata ya itu misunderstanding dan kami langsung clearkan. Yang sebelumnya wali kelasnya mengejar kami untuk ketemu dengan guru BK dan guru kesiswaan gitu ya. Akhirnya kami istilahnya bukan nantang ya, tapi kami minta jadwalnya, ayo kita ketemu kapan. Ternyata akhirnya itu berlalu begitu saja, dan Wayne sementara ini dia cukup enjoy menikmati dengan lingkungan baru dia di dunia pendidikannya. Satu hal yang kami mau garis bawahi, bahwa kadang kita ketakutan itu melebihi dari kenyataan yang ada. Ya, apa yang menjadi ketakutan kita itu tidak terjadi. Ya, kami bersyukur Tuhan bisa menolong, dan kami terus mengharapkan doa bagi anak-anak kami Wayne dan Vidi, terutama dalam pendidikan. Dengan kondisi sekarang setelah 2 tahun pandemi, ya mereka harus menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, menyesuaikan diri lagi setelah 2 tahun terakhir pasif, sekarang harus menjadi aktif, semua menjadi baru lagi. Begitu juga dengan kami, 2 tahun ini relatif pasif, sekarang dari subuh sudah harus aktif lagi untuk mempersiapkan segala kebutuhan anak kami. Itu saja yang bisa kami saksikan, biarlah ini menjadi kekuatan bagi kita. Saya kembalikan. Puji Tuhan. Saya percaya selalu ada ucapan syukur ketika orang yang percaya, orang yang terus beriman kepada Tuhan, sekalipun harus mengalami hal-hal yang menyedihkan ya. Saya tahu sebagai orang tua pasti melihat anak sakit, sedih, susah, tetapi kita bisa melihat bagaimana tetap ada ucapan syukur, ada hal-hal yang baik yang Tuhan nyatakan di balik setiap persoalan, pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tetap percaya, tetap berharap, tetap andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apapun yang terjadi, saya percaya kita sanggup melewatinya ketika kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita akan menyiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari saya undang kita untuk berdiri. Kita mau menaikkan pujian. Yesus, hanya Engkau yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Kami memerlukan Engkau setiap waktu, Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Engkau penuh. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau, Yesus. Ku perlu Engkau, Yesus. Haus jiwaku menantikanmu. Kami percaya Engkau
yang ku andalkan. Haleluya, melebihi siapapun Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain. Mari kaum pria, engkau yang mengandalkan Tuhan, menaikkan pujian ini kaum pria. Haleluya. Ya Yesus, haleluya. Haleluya. Ya Yesus, Engkau yang kami percaya. Haleluya. Waktu tiada lain. Mari kaum wanita, engkau yang mengandalkan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Mari kaum wanita menaikkan pujian ini. Yesus, hanya Kau yang ku pandang, hanya Kau Yesus. Siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Mari pemuda remaja, naikkan pujian ini. Haleluya. Yesus, hanya Kau. Engkau yang kami andalkan Tuhan. Melebihi siapapun juga, Yesus, hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan. Mari kita sama-sama menaikkan pujian Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan. Melebihi siapapun juga, Yesus, hanya Kau
yang kami percayai dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Nanti saya mohon kesediaan dari Ibu Rida akan memimpin kita dalam doa firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Benar Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang kami percaya di dalam hidup kami. Tiada Allah lain yang ada di dalam hidup kami, yang membuat kami bersuka cita, yang membuat kami bahagia. Hanya Engkau satu-satunya Yesus kami, yang memampukan kami melakukan semuanya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau yang berbicara bagi kami. Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan. Ungkapkan isi hati-Mu Tuhan, apa yang Kau rindukan bagi kami Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini. Supaya kami boleh melakukan apa yang terbaik dalam hidup kami Tuhan sehari-hari. Kami bersyukur Tuhan untuk pelayanan yang ada di tempat ini. Engkau yang terus Tuhan memberkati mereka Tuhan, pelayan-Mu, menjagai mereka dalam kekudusan-Mu Tuhan. Supaya sungguh Tuhan, kami semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Kami dipuaskan oleh Engkau Tuhan, lewat pujian penyembahan pada hari ini. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, memenuhi kami Tuhan. Semua kami tidak ada yang terlewatkan, tapi kami boleh dibaharui oleh Engkau melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada Bapa kami yang sungguh baik bagi kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, saya serahkan kepada Bapak Gembala. Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah pujian yang kita sampaikan menjadi pengakuan kita bahwa memang sesungguhnya hanya Dia yang kita harapkan, kita andalkan melebihi siapapun dan apapun yang ada di dunia ini. Sebab memang Dia Allah yang sangat baik. Dia menyatakan kebaikannya buat kita semua. Buktinya sampai saat ini kita telah melewati pelbagai masalah, persoalan, namun kita masih tetap bisa berada dalam hadirat Tuhan bersama dengan Tuhan, bersama dengan jemaat Tuhan. Tentu itu bukti kebesaran dan kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan mengenai sang peniru. Efesus 5 ayat 1 sampai 5. Kita akan belajar, tentu yang kita tiru adalah Allah, Yesus Kristus. Lalu sikap perbuatan apa sih yang kita tiru, serta mengapa kita melakukannya. Efesus pasal 5, kita baca bergantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap. Efesus 5 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan, sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah.
surat Efesus ini mempunyai satu keunikan dari surat-surat Paulus yang lain, yaitu paling banyak menuliskan identitas kita yang sebenarnya di dalam Kristus. Kalau di Live Application Study Bible, di situ dari semua surat Paulus ada 25 identitas kita di dalam Kristus, dan 13, jadi 50% lebih itu ada di Efesus, yang lain tersebar. Yang cukup banyak juga ada di Korintus. Dan ini juga untuk mengingatkan kita, juga jemaat di Efesus, bahwa identitas kita dalam Kristus itu yang seharusnya menjadi landasan, seharusnya menjadi tolak tonggak kita untuk kita mengetahui siapa diri kita sebenarnya sekarang. Jadi kita bukan mendengar kata orang tentang kita sekarang, walaupun mereka tahu kehidupan kita dulu seperti apa, mereka orang yang kenal kita, tetapi yang harus menjadi tonggak kita adalah kita mendengar, mengerti apa yang Kristus katakan mengenai kita. Identitas kita sebenarnya di dalam Kristus itu seperti apa. Misalnya contohnya di Efesus 5 ayat 29, 30, ayat 30. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Jadi ini misalnya identitas kita dalam Kristus, kita ini adalah anggota tubuh Kristus. Kristus adalah kepalanya. Lalu misalnya seperti hubungannya dengan minggu lalu di Efesus pasal 3. Di ayat 6. Yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Ayat 12-nya. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Dari ayat ini identitas kita di dalam Kristus. Kita bisa masuk sekarang menghadap Allah. Yang dulunya begitu sulit, hanya bisa imam besar itu pun sekali setahun. Tapi sekarang kita kapanpun bisa masuk hadirat Allah. Waktu itu saya sempat lihat salah satu khotbah ya, yang dia menyatakan kita tuh kadang dengan gampangnya, dengan biasa membaca ayat seperti ini. Kita masuk hadirat Tuhan kapanpun kita bisa. Padahal kalau kita bandingkan dengan perjanjian lama, ketika mereka harus menghampiri hadirat Tuhan, segala macam korban dengan begitu besar biaya kalau kita hitung zaman sekarang. Belum lagi kita layak kudus atau enggak. Belum lagi mediatornya, ya korbannya tentu bercacat atau enggak. Belum lagi si imamnya, imam besarnya, layak enggak. Jadi ketika melalui pengorbanan Kristus kita sekarang bisa masuk hadirat Allah, mari kita hargai dan pakai kesempatan itu. Kalau dulu sulit sekali, setahun sekali, tidak seluruh umat Israel, hanya imam. Tapi sekarang semua kita yang percaya bisa datang kepada Tuhan. Dan sayangnya kadang beberapa dari kita malah sepertinya enggan atau malas untuk kita masuk ke hadirat Tuhan. Jadi ini identitas kita di dalam Kristus. Waktu yang hamba Tuhan lalu yang tamu katakan yang seperti soal kutuk ya, itu juga kita tidak terpengaruh dengan perkataan orang, kamu kena kutuk, enggak. Karena di dalam Kristus, saya enggak masukkan ayatnya, di dalam Kristus itu kutuk-kutuk sudah dilalukan, dihancurkan. Nah di situ kita berpedoman pada Injil Kristus. Itu tonggak kita berdiri, bukan kata orang. Saya dulu pernah kasih kesaksian juga ya saudara, ada jemaat di GPD Kopormai, sudah majelis juga dan sangat aktif berkorban melayani, tapi bisa terpengaruh dengan orang yang mengaku dirinya hamba Tuhan, lalu dia katakan, wah di sebelah sini ada setannya, sebelah sini ada setannya, jadi harus macam-macam. Malah dia katakan, saya sekarang malah jadi gak sejahtera, dibilangin di rumah kamu di sebelah sini ada setan, ada setan.
Orang dengan mudahnya mengucapkan hal itu dengan alasan entah kenapa atau berkedok rohani spiritual, tapi membuat orang takut. Kita berpatokan pada Injil Kristus, memang saudara setan itu ada. Tapi setan itu takluk di bawah kaki Kristus. Jadi kita ya barangkali gara-gara dulu ya zaman kecil atau kita nonton itu ngeri gitu. Tapi ya kenyataannya adalah di dalam Kristus mereka, setan, kuasa kegelapan itu takluk. Jadi kita tidak perlu jadi semakin khawatir, semakin takut. Ada setan di sini, di sana. Udah. Yang penting kita ada bersama dengan Kristus. Jadi ini penting buat kita sadari identitas kita di dalam Kristus. Silakan orang mau ngomong apa, medsos mau menceritakan tentang apa. Tapi kita sebagaimana Alkitab katakan, sebagaimana Kristus tunjukkan diri kita, itulah kita. Dan di pasal 4 sama 6 ini orang-orang yang di dalam Kristus ini dibentuk untuk memiliki standar moral yang tertinggi. Memang kehidupannya dituntut oleh firman Tuhan, oleh Paulus, ada standar yang harus melebihi dari orang-orang lainnya, khususnya standar moral tentu. Sekarang mari kita lihat bagian pertama. Apakah nasihat firman dari pembacaan kita? Yang pertama adalah di ayat 1. Sebab itu jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Jadilah penurut Allah. Penurut itu mimetes. An imitator. One who does what others do. Seorang peniru. Jadilah peniru, imitator. Jadi imitasi, kalau kita lihat barang imitasi kan biasanya serupa dengan aslinya. Tapi kalau orang yang tahu, yang ahli, tahu yang benar yang mana pasti mengerti. Nasihat firman Tuhan buat kita jadi peniru Allah. Melakukan does what others do. Others-nya tentu Allah. Melakukan apa yang Tuhan lakukan. Lalu kata jadilah ini juga adalah tensisnya. Biasa kita baca tensis kasus di bahasa Yunani. Gak usah bahasa Yunaninya ya, tapi dia tensisnya itu present imperatif. Jadi memang diperintahkan, imperatif itu diperintahkan. Present biasa ya, sekarang dan terus menerus. Dari penulisan surat ini sampai terus menerus berulang-ulang. Itulah present. Jadi kita dihimbau, kita jadilah peniru-peniru Allah sejak kita membaca firman ini, mendengar firman ini. Sejak itu dan terus menerus kita menjadi peniru Allah. Kita sinkronkan, korelasikan diri kita, mirip diri kita dengan Tuhan. Dan ini dilakukan terus menerus seperti gambar itu ya. Yang ceweknya sama yang cowoknya, cowok yang anak itu dia ikut semua. Pegang kacamata, pakai laptop, dengan jas yang sama. Kita peniru Allah. Makanya dalam ayat yang lain kan orang tuh bisa lihat Kristus lewat kita. Orang-orang yang menjadi terangnya Tuhan. Sama seperti orang melihat Allah Tuhan Bapa yang maha besar itu dalam diri Yesus Kristus. Sekarang kita adalah Kristen. Kristus kecil pengikut Kristus. Yang juga memancarkan Kristus dalam hidup kita. Peniru Allah. Sekarang sebagai yang pertama jadi nasihat firman kita jadi peniru Allah. Peniru Allah dalam hal apa? Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadilah peniru Allah, sebagaimana Allah dalam Kristus mengampuni kamu, kita juga hendaklah saling mengampuni. Saling mengampuni sesama saudara seiman, suami istri, orang tua anak.
orang-orang yang kita kenal. Saling mengampuni sebagaimana Kristus. Kemudian yang kedua, Efesus 5 ayat 2. Dan tadi juga kita hubungkan dengan ayat 32 pasal 4. Ayat 2-nya sekarang Efesus 5. Dan hiduplah di dalam kasih. Sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Peniru Allah yang hidup dalam kasih. Tidak mementingkan diri sendiri seperti Yesus. Yang rela mengorbankan dirinya. Kata hidup di sini juga, hiduplah itu berjalan, berjalanlah dalam kasih. Tensisnya juga sama. Kasusnya sama, present imperatif. Sekarang dan terus menerus berjalanlah dalam kasih. Terus menerus. Kalau kita orang yang percaya identitas kita dalam Kristus, mari berjalan dalam kasih terus menerus. Mari saling mengampuni terus menerus. Tidak ada label yang bisa ditempelkan untuk ini yang berhak diampuni, dikasih ditempel, lalu yang lain kalau tidak ditempel itu tidak berhak diampuni. Tidak ada. Atau yang ini berhak dikasihi, lalu yang lain tidak berhak dikasihi. Kasih aja kepada Allah, kepada diri sendiri juga dikasihi, orang lain sesama manusia, saudara seiman dan semua orang. Tidak ada pembatasnya kita mengampuni dan mengasihi. Ya apalagi kalau bicara tentang suami istri. Sampai kapanpun kita harus bisa saling mengampuni dan saling mengasihi. Orang percaya itu harus berjuang untuk kebaikan bersama dari tubuh. Tadi ya Efesus 5 kita tuh tubuh Kristus. Nah orang percaya itu berjuang untuk kebaikan bersama, bukan hanya hak-hak individu. Makanya yang di Korintus, kan Paulus kemudian bilang, kenapa kamu tidak suka saja menderita keadilan daripada membawa perkara saudara seiman ke hukum? Kenapa kamu gak biarkan sih kamu diperlakukan tidak adil? Daripada melibatkan hukum atau orang-orang yang tidak percaya waktu itu ya konteksnya. Karena orang-orang yang tidak percaya untuk mengadili kamu. Lebih baik kamu ya menerima. Masalahnya saudara kita di dunia ini kita dididik dengan pernyataan-pernyataan hak individu, hak asasi manusia. Dan orang banyak kali merugikan orang lain karena dasar hak asasinya sendiri. Tapi kita orang percaya, bukan soal hak individu kita, tapi kebersamaan kita. Makanya kalau pulang di situ ada kopi, ya ngopi-ngopi lah, ngobrol bareng-bareng. Nanti bisa taruh meja di depan atau di belakang. Gak usah buru-buru pulang, kita ngobrol-ngobrol dulu sama-sama. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Puji Tuhan. Ya memang kita perlu, kita urusan diri kita, keluarga kita perlu. Tapi bukan berarti juga kita abaikan. Kita urus kepentingan kita, tapi juga jangan lupakan orang lain. Itulah kita dalam Kristus sebagai peniru Allah. Sebagaimana Kristus berkorban rela mati supaya kita diselamatkan, kita juga dalam tanda petik ya berkorban waktu tenaga kita untuk orang-orang supaya mereka juga bisa menerima keselamatan atau tetap dalam keselamatan yang Tuhan sudah anugerahkan. Kemudian yang kedua, apa yang diinginkan oleh firman buat kita pagi hari ini, jangan biarkan dosa. Di ayat 3 dan 5, Efesus 5,
Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ayat 5. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Jangan biarkan percabulan, keserakahan yang itu disamakan dengan penyembahan berhala. Kenapa? Karena jelas di ayat 5, orang-orang yang melakukan hal ini tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini peringatan. Dan Paulus sampaikan kepada jemaat Efesus, ini orang-orang kudus, orang-orang pilihan Tuhan yang sudah percaya kepada Yesus. Tapi tetap perlu diingatkan, jangan biarkan ada dosa-dosa itu. 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang bersinah, banci, orang pemburi, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tegas sekali firman Tuhan. Kalau saja kita membiarkan dosa-dosa seperti ini, maka tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dalam New American Standard Bible, dalam firman Allah yang hidup, do not let, jangan biarkan. Firman Allah yang hidup, jangan biarkan dosa. Memang pada waktu itu kental sekali dosa-dosa seperti ini. Efesus, kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 19 ayat 27, dikenal memiliki kuil Dewi Artemis atau Dewi Diana, Mother of Goddess ya, ibu dari dewa-dewa, dewa-dewi juga. Katanya sih dia anaknya Zeus dalam mitologi Yunani. Dewi kesuburan juga, ada dewi perburuan, dan kalau kita baca itu pernah sampai Demetrius ya, mereka kehilangan pekerjaan. Karena orang-orang bertobat tidak membeli berhala-berhala yang mereka buat. Dan di situ di Kisah pasal 19 ayat 27, pemujaan mereka Dewi Artemis itu salah satu kiblatnya Efesus. Sampai penyembahan itu, coba kita lihat, itu memang sampai tersebar di Asia kecil dan hampir seluruh dunia. Jadi memang ini mayoritas waktu itu kepercayaan. Kisah pasal 19 ayat 27, di situ saudara lihat ya judul dari LAI di Efesus ini. Ayat 27, dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, dewi besar itu berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya. Artemis pada waktu itu disembah di Efesus, di Asia, di seluruh dunia yang beradab. Kalau mau dibilang dunia beradab, ini orang-orang yang bermoral, yang kelihatan baik di pemandangan orang, maka pada zaman itu ini orang-orang ini dia pasti pengikut Dewi Artemis. Dan ritual mereka adalah banyak korban, sama ya seperti Tuhan juga banyak korban-korban. Tetapi mereka juga korban. Lalu yang berikutnya adalah ceremonial prostitution. Yang kita kenal ada pelacur bakti. Mereka biasa melakukan hal-hal seperti itu. Karena itu bagian dari ibadah kepada Dewi Artemis. Percabulan, ini pernah kita lihat porneia, menunjuk pada aktivitas seksual yang tidak pantas dalam bentuk apapun. Pranikah, sebelum menikah, di luar nikah,
Maksudnya yang sudah menikah tapi melakukan hubungan seksual di luar pasangannya. Lalu ini termasuk homoseksual, kemudian dengan binatang. Dan dia punya akar kata juga yang dipakai kepada bahasa kita, baik Inggris maupun Indonesia, itu pornografi. Porneia ini, pornografi. Dan orang-orang terhormat pada waktu itu, orang-orang yang beradab, mereka filsuf, kita tahu filsuf tuh ajarannya dijadikan dasar. Para filsuf, orang-orang terpelajar, mereka tanpa ragu dan malu melakukan percabulan ataupun persinahan. Kenapa? Karena itu biasa. Itu adalah bagian dari ritual agama mereka. Bagian dari spiritual kerohanian mereka. Tapi aktivitasnya seperti itu. Jadi mengerikan sekali dunia pada waktu itu. Akibatnya harus ditegaskan. Ini orang-orang percaya yang ada di Efesus. Jangan sampai jadi ikut-ikut kebiasaan. Kan kita tahu seperti waktu umat Allah di Israel juga akhirnya ke bawah-bawah berkompromi seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan, penduduk asli di sana. Orang-orang percaya di Efesus jangan sampai jadi merasa biasa karena lingkungan sudah membiasakan hal itu. Orang-orang terhormat pun melakukannya. Itu 1 Korintus bisa nanti dilihat saja. Survei dari Barna, saya sempat lihat saudara, Barna itu kita bisa lihat dia banyak meneliti, sudah lama sekali saya pernah ada buku yang pasti mengutip survei-survei Barna. Dia katakan mereka meneliti 2018 dari 410 pendeta baptis ya, atau Southern Baptist itu Islam mereka. Dari 410 pendeta, 80% para pendeta itu melayani staff ini berarti ya full timer, para pelayan Tuhan. Dan juga jemaatnya 80% terlibat masalah persinahan, pornografi, percabulan. 80% dari 410 pendeta itu. Mereka harus melayani jemaat yang terikat melakukan dosa-dosa seperti ini. Jadi memang firman Tuhan itu selalu relevan, tidak hanya di masa lalu. Tapi nasihat yang sama harus kita dengarkan dan lakukan. Jangan sampai kita tergoda, lari dari dosa seperti ini tuh lari, tinggalkan. Seperti Yusuf ya. Mau kita dihina orang, mau justru digosipin, tapi kita tinggalkan dosa-dosa seperti ini. Jangan izinkan itu merasuk kita. Kemudian tentang keserakahan. Ini dari Barnes Note on the Bible. Siapa pria yang tamak atau pria yang serakah? Adalah seorang pria yang mengejar emas. Ini manusia sebenarnya, cuman kan ditranslate karena men jadi pria. Seorang pria atau manusia yang dia mengejar emas dengan mengabaikan jiwanya. Mengejar kekayaan. Dia mengabaikan kecerdasannya, mengabaikan hatinya. Seorang pria atau manusia yang dalam pengejaran yang tak terpuaskan ini. Terlepas dari keadilan, kebenaran, amal, iman, doa, kedamaian hati nurani. Mengejar kekayaan, materi yang tak terpuaskan. Salomo udah tahu dan sudah kasih tahu dalam pengkhotbah. Ini mata ini gak akan pernah puas. Keinginan itu selalu maunya dipuaskan. Ada orang-orang yang begitu serakahnya sampai melepaskan imannya demi materi, kekayaan, kebutuhan mereka hidup di dunia ini. Hati-hati. Berikutnya lagi di Matthew Henry Commentary, hasrat yang kuat untuk memperoleh keuntungan atau cinta yang tidak pernah terpuaskan akan kekayaan. Jadi saudara lihat komentari-komentari ini, ya memang kalau pengejaran gini gak akan pernah puas. Sekarang saudara hidup sederhana, ada sesuatu yang saudara inginkan. Nanti saudara misalnya Tuhan berkati dengan kekayaan, pasti ada lagi hal yang lebih saudara inginkan. Betul gak? Contoh, tapi ya saya gak mau bilang saya serakah ya, enggak. Kalau misalnya materi ya, saya ingat dulu zaman saya kecil, kalau mau mandi air panas kan masak dulu di kompor air panas.
Jadi begitu berartinya kalau bisa mandi air panas. Masa aku seneng banget sampai disiram ember biar habis sampai habis. Waduh, dihemat-hemat airnya karena seneng mandi air hangat. Tapi ketika Tuhan sudah lebih berkati, sekarang kan kami punya heater, water heater. Kapan aja nyala, wah hangat. Dan kerasanya waktu kita misalnya berlibur lalu nginap di hotel. Waduh, dulu waktu zaman kita kecil, zaman panasin air pakai kompor, itu kalau mandi di hotel itu bisa sejam pokoknya di shower, kan airnya hangat ya, panas, enak banget. Ya kalau sekarang karena di rumah juga udah gampang heater panas, ya di hotel ya udah mandi aja supaya bersih. Jadi kepuasannya sudah berbeda. Semakin kita dari sisi materi Tuhan berkati, nanti ada lagi, mau barangkali ya pingin keluar negeri sekarang, pingin ke sini-sini, terus nanti dengar kesaksian misalnya hamba-hamba Tuhan yang sudah di luar negeri, wah mereka juga malah udah semuanya juga rasanya mereka bisa langsung kasih kesimpulan memang paling enak dalam Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Cuman kita belum pernah mengalami kan, tapi itulah kepuasan, keinginan gak pernah putus. Tidak terpuaskan, ini malah ditekankan tidak pernah terpuaskan. Itulah sebabnya orang-orang yang sangat tertarik kepada perkara-perkara duniawi dan mementingkan perkara-perkara jasmania disebut sebagai orang-orang berzina. Ini juga dinamakan perzinahan. Ya karena kan dia menggantikan Allah dengan sesuatu yang dia rasa perlu diraih. Sampai tadi mengorbankan iman, doa, karena dia harus mendapatkan kekayaan itu. Penyembah berhala, ilah-ilah zaman ini. Seperti orang-orang yang berzina. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Yaitu percabulan, tadi lagi disinggung percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Jangan biarkan ini matikan. Matikan keinginan-keinginan itu. Matikan keserakahan itu. Matikan persinahan-persinahan itu. Lalu yang ketiga, apa yang diinginkan oleh firman Tuhan? Di ayat 4, Efesus pasal 5, demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono, karena hal-hal itu tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Yang ketiga, firman Tuhan menginginkan kita agar mengucapkan syukur. Sembari kita menghindari senda-senda gurau yang cabul, yang kotor, yang vulgar, makian-makian, umpatan-umpatan. Ini yang dimaksud dengan kata-kata kotor atau kosong, sembrono. Perkataan yang kotor, vulgar, cabul, kaitannya dengan ayat sebelumnya dan sesudahnya. Lalu juga termasuk makian-makian, umpatan-umpatan. Yang ya kita juga banyak kali dengar lah. Kalau saya lihat adik saya tuh yang kecil, dia suka stand up comedy. Karena dia memang dulu sastra Inggris yang udah menikah sekarang. Dia juga pernah monolog seperti itu dalam bahasa Inggris seperti stand up comedy di kuliahnya. Jadi dia suka putar stand up comedy di TV. Nah saya kalau sambil makan saya suka lihat. Waduh saudara, itu kalau stand up comedy tuh hampir, yang gak bisa bilang kebanyakannya, tapi ada aja orang yang cerita-cerita hal-hal yang vulgar, yang cabul, yang porno. Lalu kata-katanya yang makian-makian, yang kalau di TV kita pasti disensor, tit, waduh. Dan orang tuh ketawa, wah, orang terhibur. Orang terhibur dengan hal-hal yang berlawanan dengan firman Tuhan. Ngeri kan saudara? Sukacita kebahagiaan orang karena mendapatkan informasi yang di luar kehendak Tuhan. Itulah dunia. Mengarahkan kita kepada, mengarahkan manusia, jangan kita ya. Mengarahkan manusia yang tidak percaya kepada kebinasaan.
Ini bukan refleksi dari orang-orang yang menerima kasih karunia Tuhan. Kita hindari itu. Justru kita lebih baik mengucap syukur. Efesus 5 ayat 20-nya. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Ucapan syukur senantiasa seperti 1 Tesalonika juga. Atas segala sesuatu. Orang percaya sejati diungkapkan oleh hati bersyukur yang tidak berhubungan dengan situasi. Maksudnya ucapan syukur kita ya nggak tergantung kondisi situasi kita hadapi. Tapi itu terus bisa dilakukan senantiasa atas segala sesuatu. Atas masalah kita bisa mengucap syukur. Misalnya waktu kita sakit, kita masih bisa mengucap syukurnya apa? Kita masih bisa punya nafas hidup. Kalau saudara rinci, saudara punya paradigma yang benar tentang Tuhan. Mau kita katakan masalah kita, keadaan kita seburuk apapun. Kalau saudara rinci kehidupan kita, coba pikirkan pasti saudara masih menemukan alasan kita bisa mengucap syukur. Tadi misalnya kita masih hidup. Dan terutama kita diingatkan lagi tentang korban Kristus sebagai persembahan harum yang diterima oleh Bapa. Seberat-beratnya pergumulan hidup kita dalam rumah tangga perekonomian, kita masih bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan jiwa kita. Kita punya pengharapan di sana. Itu. Jadi gak tergantung situasi. Gak tergantung kondisi. Selalu punya alasan mengucap syukur. Jadi lebih baik pikirkan alasan mengucap syukur. Waktu kita menghadapi masalah persoalan. Memang pasti kita cari pemecahan nih, gimana ya, harus apa. Jangan lupa ketika kita berpikir seperti itu, coba cari alasan saya juga mengucap syukur nih. Apakah saya bisa bertemu si ini, ternyata saya kemudian dibantu. Wah, banyak hal yang kita bisa syukuri. Puji Tuhan. Lalu mengapa bagian kedua, ini bagian terakhir, mengapa sih kita mau lakukan ini? Kenapa kita mau jadi peniru Allah, mau terus saling mengampuni, mengasihi, kita mau tadi jaga perkataan, kita mau mengucap syukur senantiasa. Dan tadi yang kedua, kita mau, kok sayangnya lupa yang keduanya tadi apa ya? Ntar cek. Oh, kita mau tinggalkan tadi, matikan dosa-dosa tadi ya. Percabulan keserakahan. Kenapa kita mau lakukan semua ini? Jawabannya adalah di ayat 1-nya. Jadilah penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dalam bahasa Indonesia masa kini, kalian adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Sebab itu kalian harus berusaha mengikuti teladan Allah. Ini ungkapan yang khas Bapa tunjukkan juga kepada diri Yesus. Inilah anakku yang kukasihi. Sekarang karena Yesus juga berkorban untuk kita. Kita kebagian ini. Kamu tuh anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Sebab itu ikuti teladan Allah. Sebab itu jadilah peniru Allah. Kenapa? Karena kamu, kita semua jemaat Tuhan, kita sekarang adalah anak-anak Allah yang dikasihinya. Terlepas dari kita, ya kita masih dalam dosa. Sebagaimana anak kepada orang tua. Orang tua tahu persis, anak kadang bohong, anak bersalah. Tapi apakah orang tua ketika anak bersalah, lalu kalau gitu kamu sekarang bukan anak saya lagi? Tidak akan seperti itu. Ya kecuali yang kita tahu ya yang sangat ekstrim, misalnya karena perpindahan agama ada yang sampai tidak mau mengakui anaknya. Tapi sebenarnya tidak akan seperti itu. Terlepas kita masih ada kelemahan, tetap identitas kita, semua kita ini adalah anak-anak Allah yang dikasihi oleh Allah. Berkat siapa? Berkat Yesus Kristus. Itulah diri kita. Jadi kita lakukan ini bukan supaya kita lebih dikasihi Allah,
Bukan supaya kita di Efesus 1 ayat 1, kita tuh orang-orang yang sudah dikuduskan. Supaya kita kudus. Tapi kalau Efesus 1 ayat 1, jadi kita ngerti bahwa kita tuh memang orang-orang yang sudah dikuduskan. Kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan apa yang Tuhan sampaikan lewat firman-Nya pagi hari ini, bukan karena supaya kita jadi semakin kudus, bukan karena supaya kita semakin dikasih Allah. Tetapi kita mau lakukan ini karena kita sudah dikasihi Allah dan kita sudah dikuduskan Allah. Jadi kita mau lakukan ini. Yaitu kan pemahaman kita yang memang berbeda dari agama-agama pada umumnya. Agama-agama lain ya kita melakukan supaya layak, kudus, mendapatkan pahala. Tapi kalau kita melakukannya bukan supaya kita kudus, supaya layak, tapi kita melakukan firman ini. Sebab kita sudah dikatakan dilayakkan, dikuduskan, dan kita memang anak-anak Allah. Jadi kita mau melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kita. Amin Bapak Ibu. Amin. Dengan landasan itu, kita itu adalah anak Allah yang dikasihinya, sudah dikasihinya, dan kita akan terus dikasihinya. Jadi lakukan terus firman Tuhan. Sebagai anak-anak Allah yang dikasihi dan dikuduskannya, jadilah peniru-peniru Kristus yang rela menyerahkan diri untuk terus-menerus mengampuni dan mengasihi, menjauhkan diri dari percabulan, keserakahan, ucapan-ucapan yang tidak senonoh. Mari selalu mengucap syukur atas segala keadaan kita. Amin. Kasih karunia damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Oleh karena Kristus yang sudah berkorban menjadi persembahan yang harum, sekarang kita adalah anak-anak yang dikasihinya. Mari kita bersandar kepada Tuhan. Lagu tadi sebelum firman Yesus, hanya Kau yang Kau andalkan. Mari jemaat Tuhan kita semua berdiri. Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Kau penuh pengharapanku di dalam. Dari awal ku perlu Engkau, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan. Percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, melebihi siapapun. Yesus, hanya Kau yang dipercaya di setiap waktu. Hanya yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Kau yang Tuhan. Engkau Yesus, haus jiwaku. Amin. Yesus, terima kasih Tuhan.
dalam-Mu, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun jua. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Amin. Di setiap waktu, mari sembah Tuhan. Mari jemaat renungkan firman Yesus. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan Yesus, pimpin kami. Engkau selalu ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami adalah anak-anak yang Engkau kasihi Tuhan, yang Engkau tegur, Engkau hajar, karena Engkau membentuk kami. Oleh karena Yesus yang sudah berkorban untuk kami, ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Yesus. Hanya Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi. Dengan hormat Ibu Simangunsong, Ibu Simangunsong boleh berdoa untuk firman yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Tuhan. kami sangat percaya kepada Engkau, bahwa Haleluya. Engkaulah Allah satu-satunya yang kami percaya dan kami andalkan dalam hidup kami, Tuhan. Jika kami ada Tuhan di saat ini, Tuhan, sebagaimana ada, kami percaya semua karena kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kebaikan Tuhan tak pernah berkesudahan bagi kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu bagi kami, Tuhan. Tiada yang lain Tuhan yang dapat kami lakukan, Tuhan, selain kami mengucap syukur pada saat ini, ya Tuhan Yesus. Wah, firman Tuhan yang menguatkan hati kami. Biarlah kami Tuhan semakin hari semakin diperbaharui, Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa kami adalah anak-anak-Mu, Tuhan. Kami adalah umat pilihan-Mu, Tuhan. Untuk itu Tuhan, pakailah hidup kami ini, Tuhan, untuk menyenangkan hati-Mu, Bapa, untuk memuliakan Engkau, Yesus. Karena Engkaulah Allah yang layak disemua. Engkau Allah yang layak ditinggikan dan Dia agungkan, ya Tuhan. Kami percaya semua Tuhan hidup kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang campur tangan Tuhan senantiasa. Apapun yang kami lakukan dalam hidup kami, Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan.
Kami mau menyenangkan Engkau senantiasa dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya di luar Engkau Tuhan kami tidak mampu berbuat sesuatu apapun Tuhan. Hanya Engkau yang satu-satunya yang kami andalkan dan kami percaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Saat ini firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kami Tuhan. Segala yang tidak Tuhan inginkan bagi kami, yang segala perjinahan, segala apapun kata kotor Tuhan, jauhkanlah itu dari kami Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus senantiasa yang menuntun firman ini, sehingga firman ini Tuhan boleh mata-materai dalam hidup kami. Semakin hari kami Tuhan semakin diperbaharui. Kami semakin hari Tuhan semakin mau serupa dengan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Berkati juga Tuhan hamba-Mu Bapak Gembala kami Tuhan yang sudah menaburkan firman-Mu. Semakin hari Tuhan, semakin Kau pakai hamba-Mu ini Tuhan, lebih heran lagi Tuhan. Tambah-tambahkan urapan-Mu Tuhan buat hamba-Mu ini Bapa. Sehingga Tuhan lewat pelayanannya semakin banyak Tuhan jiwa-jiwa yang diselamatkan, yang dibawa percaya kepada Tuhan. Tuhan yang menolong segala pergumulan hamba-Mu Tuhan. Di dalam rumah tangga, dalam pekerjaannya Tuhan, kami percayakan semua ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau yang memakai hamba-Mu ini selalu ya Tuhan. Sehingga jemaat GPDI Kefas Tuhan semakin bertumbuh, semakin dewasa iring akan Engkau. Kami mau setia akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Baik seluruh kami Tuhan, jemaat-Mu ya Tuhan. Apapun Tuhan pergumulan kami Bapa, Engkau yang tahu Tuhan dalam setiap hati kami Tuhan. Kami percaya lewat firman-Mu saat ini kami sudah dikuatkan. Kami memperoleh kemenangan yang dari Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau rapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Firman-Mu bertumbuh, berakar, berbuah di dalam tubuh kami Tuhan, dalam perjalanan kami. Sehingga kami peroleh kemenangan Tuhan. Setiap apa yang datang bagi kami Tuhan, kami mampu, kami kuat oleh karena Tuhan Yesus ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa buat saat ini Tuhan. Ampuni kami Bapa dari segala dosa, kesalahan, pelanggaran kami Tuhan. Biar kami Tuhan layak semua di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah doa ucapan syukur kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Terima kasih Bapak. Kegiatan sepanjang minggu yang berjalan, anak-anak-Mu, kami semua dalam pekerjaan pelayanan pendidikan, Tuhan, seluruh hidup kami, perkataan, tingkah laku, perbuatan kami ini adalah pelayanan kami kepada Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Setiap hari hidup kami adalah persembahan yang kudus, hidup berkenan di hadirat Tuhan. Sebab itu Roh Kudus tuntun agar kami melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Engkau yang terus melindungi kami, Engkau yang tetap memberkati kami juga dalam doa-doa kami, ibadah-ibadah baik online maupun onsite. Roh Kudus yang terus berkarya dalam kehidupan jemaat GPD Kefas. Bahkan orang-orang juga yang menyaksikan melalui YouTube kah, mereka juga boleh disentuh, dijamah oleh Tuhan, boleh dibangun kerohanian mereka semua juga Tuhan. Terima kasih Bapa, ibadah sebentar, anak-anak sekolah minggu, juga pemuda remaja GPD Kefas. Roh Kudus yang tetap berkarya, mengurapi semua pelayan Tuhan dan anak-anak pemuda remaja yang akan hadir. Jemaat Tuhan yang memberikan persembahan, yang mengembalikan milik Tuhan, korban-korban lainnya juga Tuhan membuka tingkap langit, memberkati apa yang telah dilakukan oleh jemaat-jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak. Pimpin juga kami dalam perjalanan, kami boleh tiba dengan selamat di tempat tujuan, di rumah kami masing-masing. Pada akhirnya jemaat Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa, cinta, kasih sayang, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, pimpinan, persekutuan, kekuatan, penghiburan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita semua, baik dengan berkat jasmani maupun rohani, untuk setiap pribadi, rumah tangga kita masing-masing dan keluarga besar jemaat Tuhan GPD Kefas. Mulai saat ini, esok, hari-hari selanjutnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Kami sudah berdoa mengucap syukur telah terima berkat Tuhan, mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata,
Amin. Puji Tuhan.